Ketua Umum PDIP Megawati menyatakan merasa kasihan dengan partainya yang ditinggal sendirian di Pilkada, sedangkan partai lain membentuk koalisi besar dengan nama Kim Plus. Lantas apakah PDIP akan senasib dengan Anies Baswedan yang terjegal di Pilgub Jakarta? Kita bahas bersama dengan dosen ilmu politik Universitas Paramadina, ada Ahmad Hoirul Umam. Mas Umam, Megawati merasa dijegal atau terjegal, kemudian Anies ditinggal atau ditelikung. Kalau misalnya kita lihat dari pernyataan Megawati ini, apa yang bisa Anda baca? Skenario apa yang sedang dimainkan? Ya, yang disampaikan oleh Bu Megawati, saya pikir itu adalah sebuah ekspresi eh, kekecewaan sekaligus juga keprihatinan beliau dalam upaya untuk merespon realitas politik yang berkembang saat ini. Karena memang bagaimanapun juga tentu ini tidak mudah dan apa yang terjadi terkait dengan konteks internal Kim, termasuk bahkan di internal Golkar misalnya, betul-betul kemudian berimplikasi cukup signifikan terhadap pola relasi dan juga rencana kerjasama dalam konteks lokalitas pilkada tertentu, terutama di wilayah-wilayah strategis. Jadi kalau misalnya kemudian Bu Mega menyatakan bahwa PDIP dalam tanda kutip ditinggalkan, memang kemudian akan ada implikasi secara langsung kalau misalnya nanti misalnya Golkar terjadi perubahan kepemimpinan secara definitif melalui Munaslup, maka tampaknya akan ada evaluasi termasuk misalnya di Pilkada Banten, kemudian yang kemarin ada dinamika seperti Jakarta, Jawa Barat yang menjadi eskalasi dari kekuatan politik di internal Golkar. Nah, oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Bu Mega saat ini termasuk dari gagalnya atau tampaknya per hari ini belum mampu berlayarnya Anies Baswedan di Pilkada Jakarta sebenarnya juga mengekspresikan atau menggambarkan bagaimana kekuatan besar yang mencoba untuk mendominasi sekaligus juga mengorkestrasi pola permainan yang betul-betul dilakukan secara tight gitu ya. Oleh karena itu ini yang kemudian menjadi keprihatinan tertentu sekaligus catatan yang cukup mendalam bagi seorang Bu Mega Oke. dan tentu ini menjadi refleksi bersama. PDIP Megawati merasa ditinggal, kemudian Anies Baswedan juga merasa ditinggal, sama-sama punya nasib yang sama. Apakah kemungkinan keduanya akan berlayar bersama? Kalau iya, siapa kawan koalisi PDIP nanti di Pilkada Jakarta? Nah, itu yang per hari ini spekulasinya masih cukup membingungkan karena bagaimanapun juga PDIP sendiri tidak memiliki golden ticket untuk mengusung Mas Anies. Kalau misal kemudian ada upaya untuk dalam tanda kutip memerahkan Anies, jadi Anies merah, Anies dengan latar belakang PDIP, tentu itu dalam satu sisi akan menjadi sebuah wacana yang cukup menarik karena Anies sendiri selama ini di stereotype sebagai bagian dari elemen kekuatan kelompok Islam kanan konservatif. Oleh karena itu ketika kemudian dia bergerak dengan PDIP akan membawa nama Anies menjadi kekuatan yang lebih bercorak nasionalis, bercorak moderat. Nah, oleh karena itu ini menjadi opsi yang cukup menarik. Problemnya memang untuk mengusung Anies Baswedan di level Pilkada Jakarta, PDIP tetap membutuhkan dukungan dari partai lain. Memang ada P3, kemudian Perindo yang masing-masing hanya mendapatkan satu kursi di level DKI Jakarta. Maka kalau misal 15 dari PDIP ditambah 2 kursi, praktis baru sekitar 17. Masih butuh Masih sekitar, kurang. let's say, 5 tambahan kursi. Nah, semua itu hanya bisa ditambal oleh partai kelas menengah seperti PKB, kemudian Nasdem yang selama ini menjadi kekuatan politik yang identik atau dekat dengan Anies Baswedan. Nah, oleh karena itu ini yang kemudian menjadi pertanyaan kembali bagi Anies, apakah masih bisa mensecure partai-partai kelas menengah terutama yang pernah memberikan dukungan politik kepadanya. Karena kalau misal tidak, tentu ini menjadi pertanyaan yang agak menjebak Oke. ya. Dan yang menjadi kendala adalah memang posisi Anies sebagai tokoh non partai dalam konteks pilkada kali ini betul-betul menjadi barrier. Karena kalau misalnya Anies menjadi representasi dari salah satu partai, let's say Nasdem misalnya, tentu itu akan jauh lebih memudahkan untuk membentuk kekuatan koalisi. Tapi per hari ini Tapi dia berarti, menjadi oke. bagian dari itu. Mas Umam, berarti Anda melihat ada kekuatan besar yang mengorkestrasi di Pilgub Jakarta. Berarti nanti peta politiknya seperti apa nih? PDIP Iya. akan berada di luar pemerintahan sendiri, punya gigi nggak?
Iya, kalau misal dalam konteks politik lokal di level Jakarta, yang tentu ada kaitannya dengan konteks politik nasional, Mhm, PDIP tampaknya akan tercorner. Bahkan dalam konteks oke. pertarungan kekuatan politik pilkada di level Jawa, mulai dari Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, kalau misal memang betul akan ada kekuatan besar yang akan mengusung apakah Lutfi Kaisang ataukah Kaisang Lutfi, Mhm. termasuk kemudian Jakarta, termasuk Jawa Barat, dan juga Banten kalau misal dilakukan evaluasi, maka praktis berpotensi disapu habis kemenangannya oleh Kim dan juga Kim Plus ini. Di Dan itu sejumlah akan daerah penting meletakkan, nanti di pilkada ya? iya, dan itu akan meletakkan PDIP pada kekuatan yang terpojok. Dia akan tercorner di sana. Nah, dalam konteks pilkada Jakarta, yang bisa dilakukan oleh PDIP sebagai bentuk perlawanan terhadap Kim Plus hanyalah melakukan atau mengkampanyekan kekuatan kotak kosong. Sehingga kemudian PDIP Mhm. ada kemungkinan kalau misal kemudian memang tidak ada opsi lawan Ridwan Kamil Suswono misalnya, maka opsi kotak kosong bisa terjadi dan PDIP dipaksa untuk mengkampanyekan kotak kosong, kecuali ada opsi yang lain, apakah dari perorangan dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian realitas ini yang kemudian menjadi gambaran dari pola proses demokrasi ke depan. Memang ini bagian dari real politik, ini bagian dari proses berdemokrasi, tetapi ketika kemudian proses ini berjalan secara demikian ya, tanpa kemudian menyisakan ruang bagi terjadinya proses kompetisi yang lebih Mhm. eh, demokratis, lebih kompetitif, tentu ini akan menjadi sebuah catatan tersendiri. Mhm. Mhm. Meskipun ya, this is part of the political game. Mhm. Ini menjadi bagian Oke. dari realitas politik yang Mhm. terjadi. Mhm. Bagian dari realitas politik kalau nanti misal memang terpojok sendirian, artinya bagaimana nanti dengan pola demokrasi kita setelah pilkada Anda lihat? Ya, kalau misal kemudian model seperti ini yang akan terjadi, maka Mhm. besar kemungkinan seperti tren terjadinya kotak kosong akan semakin besar. Dan Mhm. hal itu tentu akan semakin membuka ruang penyeragaman dalam konteks kooptasi kekuatan politik, terutama pada level lokal, yang kemudian bertalian dengan kekuatan besar di level nasional. Dalam konteks efektivitas pemerintahan, barangkali akan menciptakan efektivitas karena persamaan orientasi politik, preferensi politik dari gerbong yang sama, barangkali ada efek positifnya. Tetapi yang kemudian perlu diantisipasi adalah ketika proses itu justru kemudian berimplikasi pada mekanisme check and balances dalam konteks pemerintahan, check and balances dalam konteks kekuasaan. Dan ini tentu akan berimplikasi cukup serius terhadap bagaimana kemudian bagaimana misalnya Mhm. tata kelola pemerintahan yang baik, yang Oke. efektif akan Mhm. terbentuk. Nah, PD ini yang tampaknya harus Mhm. dijaga betul. Dan kalau misal memang PDIP tersisa the only one, satu-satunya yang berada di luar Mhm. pemerintahan, ya ini adalah bagian dari tugas demokrasi dan juga tanggung jawab Oke, Mas konstitusional Umam. menjalankan. Mas Umam, ada peluang dari PDIP untuk memerahkan Anies Baswedan. Bagaimana Anda melihat peluang ini Anies untuk bergabung dalam sebuah partai politik? Singkat saja, Mas Umam. Ya, realitas Pilkada Jakarta menegaskan bahwa Anies sebaiknya mempertimbangkan kembali posisinya sebagai tokoh non-partai. Mhm. Karena kalau misal kemudian dia tetap menjadi kekuatan personal non-partai, maka dalam konteks pertarungan politik ke depan akan cukup merepotkan. Nah, apakah kemudian Anies akan mempertimbangkan menjadi bagian dari, let's say, Nasdem, ataukah justru menjadi bagian dari PDIP misalnya untuk mengoptimalkan peran di waktu yang tersisa ini di Pilkada Jakarta, tentu itu menjadi ranah kontemplasi yang bersangkutan. Tetapi kalaupun dalam konteks memerahkan Anies dalam konteks Pilkada Jakarta harus dihitung betul. Kalau misal kemudian memang ada potensi untuk berlayar dengan dukungan salah satu partai, tentu ini akan menjadi peluang yang sangat baik bagi seorang Anies Baswedan. Meskipun Mhm. harapan itu harus ditimbang secara memadai, karena kalau misal optimisme itu tidak realistis, Oke. hati Mhm. bisa terjebak. Dan satu hal, kalau misal masih ada salah satu partai di koalisi perubahan seperti Nasdem, Mhm. kemudian PKB, termasuk PKS, Mhm. yang Oke. ternyata berani melakukan manuver dengan ijtihad mengusung Anies Baswedan misalnya, mereka tampaknya juga harus menghitung konsekuensi. Oke, Jangan-jangan baik. mereka juga akan bersiap dierlanggakan ke depan.
Oke, baik, terima kasih. Kalau kita berkaca pada Pilgub Jakarta, sepertinya Anies Baswedan harus punya opsi atau memilih opsi nanti untuk bergabung di partai politik kalau nanti mau maju lagi dalam Pilpres. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga memberikan analisa di rumah pilkada hari ini, Mas Umam. Sehat selalu, Terima Mas kasih, Umam. Bapak Ido.